Selamat pagi, saya Priska Pontoria Lumantoluan serta Latsar CPNS Pemprov 2021 akan menganalisis isu kontemporer yang terjadi di kantor saya di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting yang dapat menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Sementara isu kontemporer dipandang sebagai suatu pokok persoalan saat ini yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu yang kita dapatkan atau kita lihat dapat kita analisis untuk mendapatkan pemecahan masalahnya, salah satunya dengan menggunakan analisis APKL. Aktual artinya isu benar-benar terjadi, isu sangat dibicarakan di dalam masyarakat. Problematik artinya isu memiliki dimensi masalah yang kompleks yang perlu dicarikan segera solusinya. Isu dikatakan halayak artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan isu layak artinya isu masuk akal, realistis, dan relevan. Ada dua isu yang saya temukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk yang pertama, belum optimalnya implementasi penerapan dan penganggaran yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat provinsi dan daerah. Kriteria isu ini aktual, artinya isu ini memang benar-benar terjadi, dan problematik artinya isu ini memang memiliki permasalahan yang kompleks dan halayak menyangkut kehidupan seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan layak, isu ini memang relevan sehingga diperlukan penyelesaiannya. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif. Isu ini bersifat aktual, benar-benar terjadi, problematik, memiliki permasalahan kompleks, dan halayak menyangkut kehidupan seluruh warga negara Indonesia, dan layak isu ini benar-benar relevan sehingga diperlukan penyelesaian masalahnya. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, hak warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Gender bukanlah kondisi biologis dari perempuan dan laki-laki. Gender merupakan peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang mencakup semua segmen masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pengarusutamaan gender merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program kegiatan pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dari anggaran yang responsif gender, yang disusun dan disahkan melalui proses perencanaan yang responsif gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan mewujudkan kebijakan, program, serta kegiatan dan anggaran pembangunan yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah menambah alokasi anggaran ataupun mengkhususkan anggaran untuk perempuan, tapi upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. Sasaran strategis Kementerian PPPA tahun 2020 sampai 2024 adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dengan indikator sasaran strategis. Yang pertama, Indeks Pembangunan Gender atau IPG di tahun 2020 91,21. Dan yang kedua, Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG di tahun 2020 73,24.
Indeks Pembangunan Gender atau IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk tahun 2017 sampai tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan 13 kabupaten kota di bawah angka provinsi. Hal ini disimpulkan bahwa tidak adanya kabupaten dan kota yang memiliki indeks pembangunan gender mencapai target nasional. IDG menggambarkan keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan menilai kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor seperti ekonomi dan lainnya. Dari sini kita melihat IPG Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan. Indeks Pemberdayaan Gender IDG di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan 23 kabupaten kota di bawah angka provinsi. Hal ini menunjukkan tidak adanya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai target nasional. Setelah memahami pengimplementasian PUG dalam penyusunan anggaran yang responsif gender, kita akan menganalisis isu yang terjadi. Untuk yang pertama, belum optimalnya implementasi penerapan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG di berbagai bidang pembangunan di tingkat provinsi dan daerah. Dikatakan aktual karena IPG dari 13 kabupaten kota berada di bawah provinsi. Dikatakan problematik, perempuan saat ini menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan. Halayak, isu ini menyangkut kehidupan laki-laki dan perempuan karena memiliki kontribusi pada pencapaian indikator kualitas hidup manusia. Dikatakan layak, pengaruh utamaan gender dalam penyusunan PPRG sangat relevan guna mewujudkan keadilan dan penerimaan manfaat pembangunan. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif. Dikatakan aktual, IDG dari 23 kabupaten kota berada di bawah provinsi. IDG provinsi juga belum mencapai target IDG nasional. Isu ini dikatakan problematik karena perempuan saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan. Isu khalayak karena partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Dikatakan layak, isu ini sangat relevan terjadi. Target pemerintah untuk menempatkan keterwakilan perempuan di partai politik sebanyak 30% tidak tercapai. Selanjutnya, kita akan menganalisis isu dengan menggunakan USG, urgensi, seriousness, dan grow. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Kedua isu ini akan kita analisis dengan memberikan penilaian 1-5 dengan nilai tertinggi 5 pada urgensi, seriously, dan grow untuk mendapatkan prioritas isu. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya implementasi penerapan dan penganggaran yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat provinsi dan daerah. Urgensinya 5 karena isu ini sangat mendesak untuk dicari solusinya. Seriously-nya 5 karena isu ini akan mempengaruhi anggaran yang responsif gender di berbagai organisasi perangkat daerah di provinsi maupun daerah. Untuk grow-nya 5, isu ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan di provinsi maupun di daerah dengan jumlah skor 15 dan prioritas isunya yang pertama. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif. Untuk urgensinya 4, seriously-nya 4, grow-nya 4 dengan skor jumlah 12 dan prioritas isunya yang kedua. Setelah mendapatkan prioritas isu, yaitu isu yang pertama,
belum optimalnya implementasi, penerapan, dan penganggaran yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat provinsi dan daerah, maka usulan kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama, memberikan informasi terkait PUG dalam PPRG dengan menggunakan analisis JEP dan GBS melalui media leaflet. Dan yang kedua, melakukan coaching klinik dan roadshow dengan organisasi perangkat daerah. Demikian hasil analisis isu kontemporer yang terjadi di kantor saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih.